فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Disiarkan dari Grogol Limo Depok AM 675 kHz Siar Tauhid Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Syarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali. Berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian lanjutan dari pembahasan tafsir Juz Amma dari surah Abasa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ali Basuki Al-Si Hafizahullah Ta'ala. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, pendengar setia Radio Syiar Tauhid, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kembali siang hari ini kita melanjutkan kajian dari pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Juz Ammah. Masih di surat yang sama, yaitu surat Abasa. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran bagi kita dan pengajaran bahwa nilai kebenaran semakin tinggi kedudukannya, dan setiap orang berhak untuk menikmati anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi petunjuk di tangan Allah, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, demikian pula Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Walaupun tetap kita bersemangat sebagaimana Nabi bersemangat untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran kepada semua orang. Karena risalah ini merupakan risalah yang rahmatan lil alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang keberadaannya menjadi sebab kebaikan untuk orang lain, dan juga menjadi sosok yang banyak memberikan kemanfaatan untuk saudaranya. Kita perhatikan ayat berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kedudukan risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang Allah turunkan
merupakan sesuatu yang sangat agung, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, mengingatkan kepada kita semuanya kedudukan Al-Quran fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Al-Quran ini dalam lembaran-lembaran yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Di sini katakan oleh beliau bahwa Al-Quran itu mu'azzamah indallah, sangat diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha besar, yang maha agung, Al-Azim. Orang tentu setiap ayat yang turun darinya akan sangat mulia dan sangat agung. Ingatkah kita bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah? Al-Quran merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dinisbatkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, maka mengingatkan kepada keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Dan sesuatu yang disifati sebagai kalamullah sedemikian suci, sedemikian mulia, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Quran. Allah katakan bi aidi safarah, di tangan para utusan-utusannya, kiramin bararah. Sifat daripada utusan-utusan Allah itu Allah katakan yang mulia dan sangat berbakti. Sekiranya demikian Allah sifati utusan yang Allah perintahkan untuk memuliakan Al-Quran, dan Allah sifati dengan sifat yang mulia para utusan Allah dari kalangan malaikat yang mengemban amanah, perhatikan bagaimana Allah mensifati mereka. Dan mereka, subhanallah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mereka dikatakan safarah li'annahum kanu katibatan, wa qila as-safarah al-wusata' baina Allah wa baina ibadihi. Karena mereka adalah sekelompok hamba Allah, dan mereka juga sebagai al-wusata, perantara antara Allah dengan para hambanya. Sebagaimana tugas para malaikat yang beragam, dan kesemuanya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kesemuanya adalah para hamba yang tidak akan pernah membangkang perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya.
Subhanallah. Allah memuji para malaikat. Maka coba bayangkan bagaimana keutamaan dan kemuliaan dari amaliyah yang Allah bebankan atau yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah katakan bi'aidi safarah. Al-Quran itu di tangan para utusannya. Sedemikian mulia. Dibawa oleh para malaikat yang mulia. Dan pada akhirnya diturunkan kepada sosok hamba Allah yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramin bararah, ay kiramun fi akhlaqihim. Bagaimana akhlak mereka sedemikian mulia. Kathirul fadla wal ihsan. Bagaimana mereka adalah para hamba Allah yang memiliki keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak. Tidak pernah berhenti untuk bertasbih kepada Allah. Tidak pernah sesaat pun untuk membangkang kepada Allah. Hamba yang sepenuhnya tunduk kepada Allah. Dan itulah semua para malaikat. Sedemikian mulia mereka. Dan kita mengingat pula bahwa malaikat yang paling mulia adalah para malaikat yang Allah sifati sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dan di antara mereka yang paling Allah muliakan adalah Jibril alaihi salatu wassalam, yang dengannya Allah perintahkan untuk turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada para nabi yang lainnya. Di ayat-ayat yang telah kita baca, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sejenak nasihat yang beliau arahkan terkhususnya kepada para pengemban ilmu agama, para dai, dan tentunya para ulama, dan juga bagi kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Adapun pengajaran bagi kita sebagai orang yang awam yang hidup di tengah-tengah umat ini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim menjadi sebab kebaikan untuk orang lain. Beliau berkata, hadhil ayatu ta'dibun minallahi azza wa jalla lil khalqi alla yakuna himamuhum hamman syakhsiyan. Pada ayat ini Allah memberikan pengajaran kepada seluruh hambanya agar jangan sampai keinginan-keinginan yang ada pada mereka itu hanya sekedar bersifat sesuatu yang fisik semata.
bal yakunu hammuhum hamman ma'nawiyya, dan bahkan hendaknya keinginan mereka itu mengarah kepada sebuah obsesi yang akan menjadikan kebaikan untuknya dan untuk umat tentunya. Wa alla yufaddilu syarifan li syarafih, dan jangan kita selalu bersikap mengutamakan orang yang mulia, yang memiliki kedudukan, dikarenakan kedudukan yang mereka miliki. Wala aziman li'azamatih, atau kita memuliakan sosok tertentu karena kehebatannya. Wala qariban liqurbih, jangan pula kita mengutamakan kerabat karena dekatnya hubungan darah dengan kita. Bal yakunun nas indahum sawa fi da'wah ila Allah. Tetapi yang harus kita ingat, di hadapan kita semuanya ini, mereka adalah umat yang berhak untuk menikmati risalah, yang berhak untuk mendengarkan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faqir wal-ghani wal-kabir wal-saghir, al-qarib wal-ba'id, semuanya. Miskin, kaya, tua, muda, kerabat, atau yang jauh, kesemuanya memiliki hak untuk mendengarkan kebenaran. Dan yang selalu kita camkan, bahwa apa yang Allah turunkan adalah risalah untuk semua umat manusia. Dan bukankah Rasulullah SAW adalah seorang hamba dan utusan Allah yang terakhir, Nabi yang terakhir, yang Allah utus untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini hendaknya yang selalu kita ingat. Kemudian ada faedah yang lainnya yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa fil ayati dalilun ala jawazi laqabil insan. Pada ayat yang kita baca, yaitu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang telah datang kepadanya orang yang buta. Pada satu sisi diperbolehkan kita untuk memberikan julukan kepada seseorang dengan sifat yang ada pada dirinya. Contohnya Al-A'ma, Al-A'raj, Al-A'mash. Ini kesemuanya boleh. Laqab dari fisik yang nampak berbeda pada orang itu. Bukan untuk menjelekkan, bukan untuk seseorang melecehkan. Sebagaimana diingatkan oleh para ulama, maksud daripada penyebutan laqab yang seperti ini, yang buta, yang pincang, atau yang lainnya,
Qala ahlul ilmi al-laqabu bil aibi idza kana al-maqsudu bihi ta'yinus syakhsi fala ba'sa bih. Penyebutan yang seperti ini apabila tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang keadaan seseorang secara lebih spesifik, bukan untuk pelecehan. Dan ini adalah bagian yang sering dilakukan oleh para ulama ketika menyebutkan sebagian para perawi hadis dengan julukan-julukan tertentu, dalam maksud tentunya untuk menunjukkan akan kejelasan keadaan seseorang sehingga bisa difahami tentang siapakah orang itu. Ada kalanya para ulama tidak hanya menjuluki dengan melihat fisik yang di sana ada kelainan, tetapi ada kalanya juga dengan aktivitas pekerjaan yang ada. Az-zayyat contohnya tukang minyak. Dan ini sekali lagi penyebutan julukan yang diarahkan dari atau kepada fisik dan kepada profesi dengan tujuan yang baik untuk menunjukkan keadaan seseorang yang sebenarnya. Hal ini tidak mengapa, sebagaimana ayat yang kita baca. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abdullah ibn Ummi Maktum dengan menyatakan al-a'ma. Bahkan dari yang seperti kita mengetahui bagaimana keutamaan Abdullah ibn Ummi Maktum, saat Allah menyebutnya dia sebagai seorang yang a'ma, kita pun penasaran tentunya. Bagaimana biografinya, bagaimana keutamaannya. Dan ternyata subhanallah, Abdullah ibn Ummi Maktum setiap disebutkan kita akan mengenal, oh dia adalah al-a'ma. Tetapi dengan kebutaannya, dengan tidak bisa melihat, dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatian Rasulullah setelah kejadian surat ini sedemikian nyata, sedemikian besar. Dan bahkan bayangkan, di antara peperangan, ada kalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus meninggalkan kota Madinah. Dan tentunya sebuah negeri yang ditinggalkan harus ada ya wakilnya yang mengurusi keadaan kaum muslimin. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum pernah 2 kali memimpin kota Madinah, mengatur keadaan kaum muslimin selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kata beliau, wa amma idza kana al-maqsud bihi ta'yiru asy-syakhsi fa innahu haram. Tapi ketika dia memberikan julukan untuk pelecehan keadaan seseorang. Lihat tuh. Si buta umpamanya. Kita melecehkan. Bukan ingin mengabarkan untuk mengenalkan keadaan seseorang. Tetapi untuk melecehkan, maka yang seperti ini hukumnya haram. Datang tuh si pincang umpamanya, untuk melecehkan.
Wallahu musta'an. Ini adalah perbuatan yang haram. Dan kita mengenali tentunya ungkapan-ungkapan sesuai dengan keadaan yang mana ketika kita mengucapkan bukanlah itu celaan dan orang pun tidak akan marah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sedemikian tingginya kedudukan Al-Quran, dan kita tahu tentunya bagaimana keadaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, tentunya pada posisi yang sangat mulia. Wajar apabila para ulama, orang-orang saleh, seakan tidak letih berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan, terkhususnya di 10 hari terakhir, bagaimana orang-orang yang saleh dari para salaf hampir dikatakan mereka tidak memejamkan mata mereka untuk sejenak beristirahat. Tetapi di 10 hari terakhir mereka menghiasi waktu yang berjalan dengan membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Menikmati hari-hari yang mulia dengan sesuatu yang paling mulia untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ayat-ayat berikut ini mengingatkan keadaan yang sangat terbalik, yang sangat mengherankan. Petunjuk Allah turunkan. Seorang nabi telah diutus. Kedua contoh kehidupan dari sebuah generasi bisa kita lihat. Dan adanya para ulama Rabbani yang akan selalu ada di setiap masa. Allah takdirkan. Tetapi ada kalanya di sana para manusia yang tetap angkuh dan sombong terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya, Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insan, celakalah manusia. Ma akfarah. Apa yang membuatnya ia kafir? Subhanallah. Aneh memang. Kebenaran itu nyata. Sedemikian nyata. Malamnya bagaikan siang. Tetapi tetap manusia tidak mau mengambil petunjuk. Sehingga Allah katakan, Qutilal insan, ay ahlaka. Binasa seorang. Wal muradu bil insan al-kafir khasah. Dan tentunya dikatakan yang binasa dan celaka dari manusia ini tentunya secara lebih khususnya adalah orang yang kafir. Yang memang tidak mengambil sedikit pun pelajaran dan pengajaran petunjuk daripada Al-Quran. Kalau kaum muslimin keadaannya demikian, tidak memiliki kepedulian terhadap Al-Quran, tidak mengambil petunjuk daripada Al-Quran, tidak pula membaca Al-Quran, maka wajar apabila dia akan lebih terjebak untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Karena dia tidak memiliki sesuatu yang akan memilahkan antara al-haq wal batil. Mana kebenaran yang mutlak dan mana kesalahan dan kerusakan. Mana yang membawa maslahat dan mana yang membawa mafsadah. Dalam keadaan yang maha tahu
apa yang akan mendatangkan kebaikan untuk manusia adalah yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyatakan Qutilal insanu ma akfarah. Ma akfarah, ma istifhamiyah. Untuk bertanya, apa yang menjadikan manusia itu kufur? Malladhi akfarah. Atau juga sebagian para ulama, dan di sini dikirkan oleh Syekh Utsaimin pula, ma di sini bisa berarti ta'ajjubiyah. Yani ajaban lahu kaifa kafar, atau bisa bermakna kalau kita terjemahkan ma akfarah, sungguh betapa kufurnya manusia. Ini ta'ajjubiyah. Memang aneh perjalanan anak manusia. Sedemikian terang benderang, tapi dia memilih untuk berjalan di sisi yang gelap gulita. Surga yang Allah janjikan, tetapi tidak sedikit pun motivasi untuk mendekat kepada jalan-jalan yang akan mendekatkan kepada surga. Demikian pula bulan Ramadan. Allah buka pintu surga dan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Tapi perbuatan kita seakan-akan kita mengetuk pintu neraka untuk minta dibuka. Wallahul musta'an. Kapankah kesadaran manusia akan muncul? Apakah menunggu ketika ajal telah tiba sehingga taubat itu tidak bermanfaat? Ketika sudah yugharghir, sungguh saat itu taubat tidak akan bermanfaat. Maka Allah lebih tegaskan lagi dengan menyatakan min ayyi syai'in khalaqah. Dari manakah? Dari manakah manusia itu Allah ciptakan? Dari mana Allah menciptakannya? Di sini Allah ingin membuka mata hati kita, basirah kita, untuk menyadari bagaimana keadaan diri kita. Agar kita sadar siapakah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. InsyaAllah esok siang kita lanjutkan. Sedikit yang kita baca, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Ali Basuki Al-Sihafidhullah Ta'ala, kami ucapkan jazakallah khairan atas materi kajian yang disampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian dari pembahasan tafsir Juz Amma dari surah Al-Abasa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ali Basuki Al-Sihafidhullah Ta'ala. Semoga yang kita dengarkan pada kajian siang hari ini kita bisa mengambil manfaatnya serta bisa kita mengamalkannya. Dan insyaallah ta'ala kelanjutan dari pembahasan tafsir Juz Amma ini bisa Anda simak kembali kelanjutannya esok hari tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nantikan terus program kajian di Radio Syarta, tetap bersama kami. Barakallahu fikum. AM 675 kHz Siar Tauhid Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Renungan menyambut Ramadan. Seorang di kehidupan dunia ini, kalau dia cinta kepada seseorang dan tampak kecintaannya yang sangat dalam, apabila dia berpisah dengan orang tersebut, maka dia berpisah dengan penuh kesedihan. Hati yang berisi kehilangan, berbagai rasa yang memilukan di dalam hatinya.
Dan ketika orang yang sangat dia cintai berlalu, pergi meninggalkannya, maka dia sangat berharap orang tersebut kembali. Dia nanti dan dia tunggu-tunggu. Apabila dia datang, maka akan terlihat kegembiraannya. Mungkin dia akan menyambutnya dengan linangan air mata, dengan segala hal yang dia mampu untuk membahagiakan siapa yang datang tersebut. Dan itu kadang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya, menyambut orang yang dia cintai. Kita akan kedatangan tamu yang agung, musim yang penuh dengan berkah. Kalau seorang benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ketaatan, hendaknya dia tunjukkan bagaimana kecintaannya di dalam menyambut bulan Ramadan. Adakah dia sudah bersiap menyambut siapa yang dia cintai? Sejauh mana dia telah bermohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan, penuh harapan, agar supaya dia disampaikan, diberi ajal hingga mendapati bulan Ramadan. Sejauh mana dia telah bersiap untuk menyambut tamu tersebut, mengambil berbagai kemuliaan di dalamnya. Ini semuanya perlu pembuktian. Dan seorang hamba apabila dia benar cinta kepada Allah, maka dia akan cinta berjumpa dengan Allah dan cinta ketaatan-ketaatan kepadanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. "Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kematian yang dimaksud?" Kalau kematian kami semua tidak ada yang suka mati. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Tapi seorang hamba apabila di sakaratul maut, di situ dilihat kecintaannya. Kalau dia cinta kepada Allah, cinta berjumpa kepada Allah, maka Allah akan cintai perjumpaan dengannya. Kalau sakaratul maut datang dan dia merasa tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Petuah indah dari lentera kenabian. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Renungan dari ayat Al-Quran. Mayat berjalan. Allah Azza wa Jalla berfirman, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 122. Perhatikan ayat yang agung ini. Dijelaskan bahwa manusia yang berjalan di atas muka bumi ini terbagi 2 golongan. Pertama, orang yang dianggap mati, memang kita melihatnya berjalan dan beraktivitas.
Namun hakikatnya mereka adalah mayat karena berada dalam kegelapan kekafiran, kejahilan atau kemaksiatan. Kehidupannya diitari oleh gundah gulana, tidak tenang, kesedihan, dan kesengsaraan. Kedua, orang yang hidup dalam naungan ilmu, keimanan, dan ketaatan. Inilah kehidupan yang hakiki. Kehidupan seorang yang berjalan dengan cahaya di tengah manusia, mengenal berbagai kebaikan dan mengamalkan dalam kehidupannya, serta menyerukannya kepada manusia. Dalam sejumlah ayat, Allah telah menyebut ilmu agama, Al-Quran, dan syariat sebagai cahaya, petunjuk, kehidupan, kebahagiaan, kabar gembira, ruh, dan berbagai sifat kehidupan sejati. Renungilah perbedaan antara orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sebagaimana Allah telah membedakan antara siang dan malam, cahaya dan kegelapan, keimanan dan kekafiran, serta ketaatan dan kemaksiatan. Silahkan setiap dari kita menilai dan mencermati di mana diri-diri kita dari dua golongan di atas. Ingatlah, jangan sampai kita tergolong mayat yang berjalan. Mutiara Salaf. Kalimat-kalimat indah di awal pemerintahan Abu Bakar. Setelah terangkat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah, "Amma ba'd, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya telah dijadikan pemimpin terhadap kalian, sedang saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Apabila saya berbuat baik, bantulah saya. Apabila saya berbuat jelek, luruskanlah saya. Kejujuran adalah amanah dan dusta adalah khianat. Orang yang lemah di tengah kalian adalah kuat di sisiku hingga saya memberikan haknya insya-Allah. Orang yang kuat di tengah kalian adalah lemah di sisiku hingga saya mengambil hak darinya insya-Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan memukul mereka dengan kehinaan. Tidaklah suatu kekejian tersebar di suatu kaum kecuali Allah akan meratakan mereka dengan bala. Taatilah saya selama saya menaati Allah dan Rasul-Nya. Apabila saya bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada ketaatan untukku terhadap kalian." Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam As-Sirah. AM 675 kHz Siar Tauhid Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه
فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Anda sedang mendengarkan Radio Syiar Tauhid. Saatnya kami hadirkan kajian Islam ilmiah dari studio. Kami ucapkan selamat mengikuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh Muyassar, yang mana kita sudah masuk ke bab yang keempat dari kitab Bab Rabi' fil qada was siyam al mustahab wa ma yukrahu wa yuhramu min as-siyam. Bab
tentang qada, kemudian puasa yang disunahkan serta yang dimakruhkan dan yang diharamkan dari puasa. Ikhwan fillah, akhwat fillah, para pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mas'alatul ula qada as-siyam. Masalah yang pertama yaitu tentang mengqada puasa. Idza aftara al-muslimu yawman min Ramadan bi ghairi udhur wajib alaihi an yatuba ila Allah. Apabila seorang muslim dengan sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur, maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Li'anna dzalika jurmun 'azim wa munkarun kabir. Karena yang demikian adalah dosa yang sangat besar dan kemungkaran yang besar. Wa yajibu 'alaihim at-tawbah wal istighfar al-qada' bi qadri ma aftara ba'da Ramadan. Maka wajib baginya disertai dengan taubat nasuha dan istighfar untuk mengqada jumlah hari setelah Ramadan. Wujub qada huna 'ala al-fawr 'ala as-sahih min aqwal ilm. Dan wujub qada itu langsung, jangan ditunda-tunda. Li'anna ghayra murakhas lahu fil fitr. Karena dia orang yang tidak diberikan keringanan untuk berbuka puasa. Karena dia berbuka tanpa uzur. Tanpa uzur. Wal asal annahu yuaddi fi waqtihi. Maka kewajiban mengqadanya itu serta merta. Itu orang yang jenis yang pertama. Orang yang jenis yang kedua, idza aftara bi udrin. Orang yang membatalkan puasanya karena uzur, qahaid atau nifas atau marad atau safar atau ghadzalik min al-a'dar al-mubiha lil fitr fa innahu yajibu al-qada. Ghair annahu la yajibu al-fawr. Jenis orang yang kedua, orang yang memiliki uzur seperti wanita yang haid atau nifas atau orang yang sakit atau safar, kemudian uzur-uzur yang lain yang membolehkan dia untuk berbuka puasa, maka wajib baginya mengqada. Bedanya apa? Bedanya ghair annahu la yajibu al-fawr. Tapi tidak harus serta-merta, boleh ditunda. Bal al-tarahi ila Ramadan al-akhar. Boleh dikasih jeda sampai Ramadan yang berikutnya kalau ada uzur. Lakin yundab lahu istab ta'jil bil qada. Tapi tentu saja yang utama baginya disunahkan untuk menyegerakan mengqada. Lianna fihi isra'an fi idur idhima. Karena dalam menyegerakan mengqada itu ada usaha mempercepat selesainya tanggung jawab. Karena orang bertanggung jawab masih memiliki kewajiban untuk berpuasa dikarenakan dia telah berbuka puasa di bulan Ramadan. Wali'annahu ahwalil abd. Yang demikian juga lebih hati-hati jelasnya. Faqad yatra'u lahum ma min as-shaum kama rad wa nahwi. Karena apa? Karena bisa saja di hari-hari berikutnya dia bisa kena sakit lagi. Misalnya kalau dia sekiranya karena sakit dan lain sebagainya. Fa inna akharu hatta Ramadan tsani. Wa kana lahu udhrun fi ta'khiri kan istamara udhr fa lil qada' ba'da Ramadan tsani. Kalau seandainya diakhirkan sampai masuk Ramadan yang kedua, dia akhirkan karena ada uzur, seperti misalnya sakitnya terus bersambung, maka dia qada di Ramadan yang berikutnya, setelah Ramadan yang berikutnya. Ini dengan catatan dia mengakhirkannya karena uzur pula. Amma in akharahu ila Ramadan tsani bi ghairi uzur. Adapun dia akhirkan ke Ramadan yang kedua tanpa uzur, maka wajib baginya mengqada disertai dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari. Jadi dia akhirkan sampai lewat Ramadan yang berikutnya. Semestinya Ramadan tahun ini kita batal puasa, maka kewajibannya
bagi orang yang punya udzur sampai Ramadan, sebelum Ramadan tahun depan. Tidak boleh melewati Ramadan yang berikutnya. Kalau diakhirkan sampai melewati Ramadan berikutnya, maka dilihat apakah karena uzur atau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, maka wajib baginya untuk mengqadha saja. Tapi kalau tidak ada uzur, dia akhirkan sampai yang kedua, maka yang jelas dia harus bertobat kepada Allah SWT. Itu adalah hal yang dosa. Yang kedua, dia harus mengqadha. Yang ketiga, menurut pendapat sebagian ulama, sebagaimana disebutkan di sini, dia harus memberi makan satu orang miskin untuk satu harinya. Sebagian ulama mengatakan tidak, taubat dengan qadha saja. Kemudian yang berikutnya, wala yushtaratul fil qadha at-tatabu. Tidak disyaratkan dalam hal mengqadha itu berurutan. Bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan. Boleh berurutan, boleh dipisah-pisah. Berurutan tuh misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 3 hari misalnya. 2, 3, 4 misalnya. Syawal. Mutafarriqan misalnya minggu ini sehari, minggu depan sehari, minggu depannya lagi sehari. Karena Allah SWT berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Karena Allah berfirman, barang siapa yang sakit atau safar kemudian dia membatalkan puasanya, maka wajib baginya mengqadha di hari yang lain, di setelah Ramadan maksudnya. Falam yustarid, Allah SWT tidak mensyaratkan fi hadzal ayyam tatabu. Allah tidak mensyaratkan harus berurutan. Ya. Allah tidak mengatakan fa iddatun min ayyamin ukhra mutatabi'ah, enggak ada. Yang ada fa'iddatun min ayyamin ukhar, wajib baginya mengqadha di hari yang lain. Ini tidak harus berurutan, tidak harus sebaliknya. Walau kana syartan la bayyana subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya itu adalah syarat, pasti Allah sudah jelaskan. Demikian juga Rasulullah SAW juga jelaskan. Tapi di sini tidak kita jumpai dari Al-Qur'an, tidak jumpai dari hadis yang mensyaratkan untuk tatabu, untuk berurutan tatkala mengqadha puasa Ramadan. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah wa akhwat fillah, para pendengar syar'i di mana-mana berada, al-mas'alatu tsaniyah as-shiyam mustahab. Puasa yang sunnah. Min hikmatillahi azza wa jalla rahmatihi bi ibadi an ja'ala lahu min at-tatawwu' ma yumathil fara'id. Dengan rahmat Allah, dengan hikmah dari Allah SWT dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, sehingga Allah jadikan ibadah-ibadah yang sunnah sebanding dengan atau melengkapi ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Wadzalika ziyadatan fil ajr wa thawab lil amilin. Ini dalam rangka yang pertama, menambah pahala bagi orang-orang yang beramal. Yang kedua, jabron lin naqs wal khalal alladhi qad yatrafil alal fariḍah. Yang kedua, untuk menambal kekurangan-kekurangan dan celah-celah, cacat yang mungkin sempat dilakukan di ibadah wajibnya. Faqad sabaqa ma'na an al-faraid tukammil min an-nawafil yaumil qiyamah. Telah kita lalui bahwasanya ibadah-ibadah yang wajib tukammal disempurnakan dengan ibadah-ibadah nawafil dengan di hari kiamat. Artinya sebagaimana salat itu ada salat wajib dan salat sunnah. Di antara hikmah salat sunnah yaitu menambah pahala seorang hamba. Yang kedua, menambal celah-celah atau kekurangan-kekurangan yang mungkin dilakukan ketika dilakukan di salat yang wajib. Demikian juga puasa sunnah. Puasa sunnah itu untuk menambal celah-celah atau kekurangan dilakukan di puasa wajib. Lebih daripada itu, untuk menambah pahala seorang hamba. Dan yang jelas Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kursi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku, kata Allah SWT, itu terus konsisten dia beramal daripada amal-amal sunnah sampai aku cintai dia.
Jadi amalan sunnah itu sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seorang hamba dicintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik lahir batin untuknya. Fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu allati yabtishu biha, dan seterusnya. Maka Allah akan menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya. Artinya seluruh tubuhnya akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hiya, yang pertama, siyamu sittati ayyamin Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Li hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia memiliki pahala sebagaimana puasa orang 1 tahun. Kemudian yang kedua, siyamu Arafah li ghairil hajj, siam hari Arafah untuk selain jamaah haji. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir as-sana allati qablahu was sanata ba'dahu. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Amal hajj fala yusannu lahu siyam yaum Arafah. Adapun untuk jemaah haji tidak disunahkan baginya berpuasa di hari Arafah. Jadi ini khusus untuk kaum muslimin yang tidak sedang haji. Adapun jemaah haji tidak disunahkan. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu tidak berpuasa di hari Arafah. Kenapa? Karena hari Arafah itu ada ibadah yang lebih diutamakan, yaitu berzikir, istighfar, taubat, salat, hal-hal yang kaitannya dengan ibadah yang seperti itu. Jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak beristighfar, seperti itu. Doa, zikir, istighfar, terus doa, zikir, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Itu lebih utama. Kemudian yang ketiga, siam yaum Asyura, puasa hari Asyura. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Asyura ahtasibu Allah yukaffir as-sanata allati qablah. Puasa Asyura 10 Muharram itu aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya. Wa istahab siyam yaumin qablahu aw yaumin ba'da. Disunahkan untuk puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau sekiranya aku hidup sampai tahun depan, maka niscaya aku akan puasa tanggal 9 Muharram, ya, 9 plus 10. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Puasalah ditambah selain 10 hari, selain tanggal 10, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman qablahu aw yauman ba'dah. 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Khaliful Yahud, dan selisihilah orang-orang Yahud. Jadi puasa Asyura semakin sempurna itu selain 10 Muharram ditambah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya. Ada riwayat yang mauquf dari Ibn Abbas, yang marfu itu tidak sahih, tapi tidak masalah untuk diamalkan. Karena keumuman dalil membolehkan yang demikian. Keumuman dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain.
Kemudian yang keempat, shaumul isnin wal khamis min kulli usbu'. Puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis setiap pekan. Tidak menunggu tiap tahun, setahun sekali, bukan, setiap pekan. Dalam setiap bulan berarti 8 kali, 8 hari. Sebagaimana hadis Aisyah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharras siyamul itsnain wal khamis. Rasulullah SAW betul-betul memperhatikan dengan seksama puasa Senin dan Kamis. Kemudian sengaja memaksudkan di setiap pekannya. Karena Rasulullah bersabda, tu'radul a'mal yaumil Isnin wal Khamis wa uhibbu an yu'rad amali wa ana shaim. Kenapa demikian? Karena amalan-amalan diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka aku senang agar tatkala amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang kelima, siyam tata'ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, sum min syahr 3 ayyam. Fil hasanati bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Puasalah 3 hari dalam setiap bulan, karena sesungguhnya kebaikan itu amal saleh itu minimal 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Yang demikian seperti puasa 1 tahun. Seperti puasa 1 tahun. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalil bi thalath siyam tata'ayyam min kulli syahr wa ra'atid duha wa an utira qabla an anam. Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, witir sebelum aku tidur. Wa istab an takun al-ayyamul bid. Yang 3 hari itu kapan? Maka yang paling afdal itu ayyamul bid, 3 hari setiap bulan, itu 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ada hadis yang lain membolehkan kapan saja di dalam dari tanggal yang pertama sampai tanggal yang terakhir, itu tidak ada masalah. Walaupun yang paling afdal itu 13, 14, 15. Sebagaimana hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, man kana minkum shaiman min asy-syahr falyasum thalathal bid. Barang siapa yang berpuasa di bulannya, di dalam setiap bulan, maka puasalah 3 hari, yaitu ayyamul bid, 13, 14, 15 Hijriah. Tapi kalau kelewatan di penghujung atau di awal tidak ada masalah. Yang afdal memang 3 hari di tengah-tengah, 13, 14, 15. Kemudian yang keenam, saumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari, berbuka sehari. Ini puasa Daud. Abdul siyam siyamu Daud alaihissalam kana yasumu yauman wa iftaru yauman. Puasa yang paling dicintai, puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari. Hada min Abdullah anwa tatawwu. Ini termasuk puasa sunnah yang paling afdal. Kemudian yang ketujuh, siyam syahrillah al-muharram li hadis Abi Hurairah. Puasa bulan Muharram. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Abdul siyam dari Ramadan syahril muharram. Abdul siyam dari Ramadan syahril muharram. Abdul salati ba'dal fardhi salatul lail. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan itu puasa bulan Muharram. Ini jadi bulan Muharram afdal untuk puasa sebulan penuh, terutama tadi 9 dan 10-nya. Terutama 9 dan 10-nya. Akan tapi barang siapa yang mau puasa sebulan penuh di bulan Muharram, bagus sebagaimana hadis ini. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan puasa Muharram. Abdul salat ba'dal fajr salatul lail. Sebagaimana puasa yang paling afdal setelah puasa fardu itu sebagaimana salat yang afdal setelah salat wajib itu salat
salat malam. Kemudian puasa Sya'ban, puasa Sya'ban itu juga puasa yang afdal untuk dilakukan, karena Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat puasa Sya'ban itu semuanya. Dalam riwayat Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban itu mayoritasnya hampir 30 hari. Tidak ada dua riwayat. Kadang-kadang Rasulullah SAW puasa Sya'ban itu semuanya, kadang-kadang sebagian besar. Nah, ulama berbeda paham mana yang lebih afdal, puasa bulan Muharram atau puasa bulan Sya'ban. Khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan puasa bulan Muharram lebih utama, sebagian lain mengatakan puasa bulan Sya'ban lebih utama. Kemudian yang berikutnya siam Dzul Hijjah, puasa 9 hari di awal bulan Dzul Hijjah, 1 sampai 9. Tubda min awal yaum min syahr Dzul Hijjah, dimulai di awal bulan Dzul Hijjah, berakhir tanggal 9 Dzul Hijjah, yaitu hari Arafah sebagai penyempurnanya. Sebagaimana keumuman hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man min ayyamil salih fihin ahabbu ila Allah min hadil ashr. Man min ayyamil salih fihin ahabbu ila Allah min hadil ashr." Tidak ada amal saleh lebih dicintai Allah untuk dilakukan dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan termasuk amal saleh adalah puasa sunnah 1 sampai 9. Karena tanggal 10 sudah haram hukumnya untuk berpuasa, karena sudah Idul Adha. Kemudian ya ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimanallahu iyyakum, para pendengar syiar tauhid yang dimuliakan Allah di mana-mana berada, mas'alatul tsalitsa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Yang dimakruhkan dan yang diharamkan dari puasa. Yang pertama, yukrah ifradus syahri Rajab bisiyam. Makruh mengkhususkan puasa bulan Rajab. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan bid'ah. Li'anna dzalika, jadi bukan perkara yang dianjurkan untuk berpuasa mengkhususkan untuk bulan Rajab. Tapi kalau orang yang puasanya rutin puasa Daud, atau memang kesehariannya dia rutin puasa bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Sya'ban, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, itu tidak ada masalah. Kebetulan Rajab dia lakukan. Tapi yang jadi masalah, sepanjang tahun dia tidak pernah berpuasa kecuali di bulan Rajab. Nah, ini perkara makruh atau bid'ah. Kenapa? Karena mengkhususkan bulan Rajab berpuasa ini tradisi jahiliyah. Li'anna dzalika min syair jahiliyah. Tradisi jahiliyah sebelum diutusnya Rasul menjadi nabi, orang-orang jahiliyah itu mengagungkan sangat bulan ini. Falau shamahu ma'a ghairi lam yukrah. Akan tapi tatkala seseorang berpuasa tidak dengan mengkhususkan bulan Rajab, tidak ada masalah, tidak makruh. Yang jadi masalah kalau dia mengkhususkan bulan ini untuk berpuasa. Iya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bin Khashab bin al-Harb, qala ra'aitu Umar al-Khattab yadribu akuffal mutarajjibin hatta yad'uha fi at-ta'am. Aku lihat Umar al-Khattab memukul pundak-pundak orang-orang yang berpuasa secara khusus bulan Rajab, sampai dikatakan di situ disodori makanan oleh Umar, kulu fa innama huwa syahrun kanat tu'adzimul jahiliyah. Makan. Jangan berpuasa secara spesifik khusus untuk Rajab saja, karena ini adalah bulannya orang-orang jahiliyah. Iya, tapi heran sekali.
Ya, sampai sekarang kok sudah sekian ribu tahun Rasulullah SAW, dari masa Rasulullah sampai sekarang, tapi banyak kaum muslimin tetap menganggap keutamaan puasa di bulan Rajab. Ya. Padahal semua hadis keutamaan puasa di bulan Rajab itu hadisnya dhaif semua dan sebagian palsu. Bahkan ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bermadzhab Syafi'i, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia menulis kitab Tabyinul Ajab mimma min fadail syahr Rajab, atau seperti itu. Itu karya beliau yang menuliskan tentang hadis-hadis dhaif atau riwayat-riwayat yang palsu tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Yang kedua, yukrah ifrad yaumil jum'ah bisiyam, makruh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Sebagian ulama yang lain mengatakan haram. Rasulullah bersabda, la tasumu yaumil jum'ah illa an suma yauman qablahu yauman ba'da. Janganlah berpuasa hari Jumat kecuali kalau kamu berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kecuali artinya puasa Kamis atau puasa Sabtu. Fa in shama ma'a ghairihi fala bas. Kalau disertai dengan puasa hari sebelumnya atau hari setelahnya tidak masalah. Sebagaimana yukrah ifradu yaum sabt bisyam, sebagaimana makruh mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Sebagian ulama menambah demikian juga hari Minggu, hari Ahad, mengkhususkan hari Sabtu dan Ahad. Tapi kalau puasa sebelumnya setelahnya tidak ada masalah. Ada hadis la tasumu yaum as-sabt illa fi ma turida alaikum. Hadis ini mungkar, tidak sahih. Janganlah puasa hari Sabtu kecuali yang Allah wajibkan. Hadis ini hadis mungkar, diingkari oleh Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, banyak. Wal maqsud an-nahy an ifradihi wa takhsis bisyam amma idanu ila ghairi fala bas. Dikatakan Islam idamul mu'minin Juwairiyah wa qad dakhala 'alaiha yaumul jum'ah wa hiya sha'imah asumti ams qalat turidu an tsumi ghadan qala fa'aftiri. Ini salah satu hadis yang menunjukkan memperkuat tentang kemungkaran hadis yang sebelumnya. Rasulullah SAW, ya, hadisnya di Sahih Bukhari, kalau sebelumnya bukan di Sahih Bukhari, itu di Sunan. Di Sahih Bukhari justru Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang istrinya namanya Juwairiyah, Rasul ketika itu hari Jumat, Juwairiyah radhiyallahu anha itu berpuasa di hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asumti ams, apakah engkau berpuasa kemarin hari Kamis? Kemudian dia katakan tidak. Ya. Oh, barangkali engkau akan berpuasa besok. Hari apa setelah Kamis, setelah Jumat? Sabtu. Dia katakan tidak. Artinya kalau dia bilang, iya saya besok berpuasa, berarti itu boleh. Kalau begitu fa'aftiri, kalau begitu batalkan saja. Ini menunjukkan bolehnya berpuasa di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu kalau disertai dengan hari yang lain. Jadi tidak harus puasa hari Sabtu itu cuma yang wajib saja, bukan. Ya, puasa hari Sabtu itu boleh sunnah, kalau dengan catatan tidak mengkhususkan Sabtu. Karena yang namanya mengkhususkan itu kan perlu dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya dikatakan oleh Imam Tirmidzi, makna al-karahiyah bi hadza yahtas ar-rajul yawm as-sabt bis-siyam, li'anna al-yahud yu'azzimuna yawm as-sabt. Makruhnya puasa di hari Sabtu yaitu terkadang seorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Ada apa? Apa alasannya? Kenapa dia menyengaja berpuasa di hari Sabtu? Karena orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu ini, sangat-sangat mengagungkan hari Sabtu. Kemudian tahrim siyam yaum syak, haramnya berpuasa hari syak. Hari syak itu hari 30 bulan Sya'ban.
Jadi idza kana bis sama' ma yumna ru'yatul hilal. Jadi ketika malam 29 malam pada hari 29 mau malam ke-30 itu kan kita diperintahkan untuk melihat hilal. Mana tahu Sya'ban untuk tahun ini cuma 29 hari. Nah, tatkala hendak dilihat hilal, ternyata semua wilayah tempat penglihatan hilal itu tertutup awan atau mendung atau hujan atau badai. Nah, berarti kan kita ragu-ragu. Ini jangan-jangan besok itu sudah masuk Ramadan. Ada kemungkinan besok masih 30 Sya'ban. Nah, sebagian orang pengen hati-hati. Di hari yang meragukan tersebut dia berpuasa dengan dalil kalau sekiranya sudah masuk Ramadan alhamdulillah, kalau enggak ya saya sudah dapat pahala untuk berpuasa. Dia pengen hati-hati, padahal justru yang dia lakukan adalah suatu perkara dosa. Ini lihat, ternyata beragama itu tidak bisa semata-mata dengan perasaan ya, tapi harus dengan dalil. Dan kehati-hatian itu apabila mencocoki dalil. Kalau tidak mencocoki dalil itu bukan kehati-hatian, tapi bisikan syaitan. Dalil haramnya apa? Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ammar radhiyallahu anhuma, "Man shama yaumal ladzi yushaqqu fihi faqad asaba al-qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Hanya saja ada hadis yang mengatakan la yataqaddama ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmin illa yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalika al-yawm. Janganlah mendahului Ramadan untuk berpuasa sehari atau 2 hari kecuali seorang yang punya kebiasaan berpuasa di situ. Artinya orang biasa berpuasa Senin Kemis, pas kebetulan di hari Kemis itu sudah tanggal 30 atau penghujung Sya'ban, maka dia boleh. Tapi orang yang tidak puasa, tidak punya kebiasaan puasa Sya'ban, tidak punya kebiasaan puasa Senin Kemis, tidak punya kebiasaan puasa Daud, tiba-tiba tiada angin, tidak ada hujan, menyengaja berpuasa pada tanggal di penghujung Sya'ban. Ini yang dimaksud dengan hadis dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Makna la yataqaddam ahadu Ramadan bisawmi yawmin yu'addu minhu biqasdil ihtiyat. Jadi seorang menyengaja berpuasa di penghujung Sya'ban dalam rangka untuk hati-hati. Nah, ini yang maksiat. Jadi pengennya hati-hati, ternyata dia berdosa. Fa inna shaumahu murtabitun birru'yah. Karena puasa itu kan berkaitan dengan ru'yah. Fala hajat al takalluf, karena buat apa untuk berlebih-lebihan dalam perkara agama? Ini namanya berlebih-lebihan, bukannya hati-hati. Ya, tapi waswas syaitan. Amma man kana lahu wirdun yasumu fala syai'a alaihi. Adapun orang yang punya kebiasaan dia berpuasa, puasa sunnah misalnya, tidak ada masalah. Makanya ini keutamaan bagi orang-orang yang punya kebiasaan puasa. Kebiasaan puasa di bulan Sya'ban, setiap tahun dia kalau bisa sebulan penuh. Ya, kalau bisa mayoritasnya, ini tidak ada masalah. Atau dia rutin puasa Senin Kemis, atau dia rutin puasa Daud, ya. Atau dia rutin puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dalam setiap bulan dia rutin. Kadang-kadang di tengah 13, 14, 15, kadang-kadang di awal, kadang-kadang di penghujung, tidak ada masalah. Yang penting dia punya kebiasaan rutinitas puasa sunnah sebelum maksudnya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, bukan cuman pas tahun sekarang dia berpuasa di penghujung Sya'ban. Li'anna dzalika laisa min istiqbal Ramadan. Wa istana min dzalika al-qada' wa nadar li wujubiha. Kecuali tentunya juga orang yang punya puasa qada ya, dan puasa nadar. Ini lain. Kemudian yang kelima, yuhramu shaum yaumil aidain, diharamkan dengan kesepakatan para ulama puasa 2 hari raya. Sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil fitr wan nahar. Rasulullah melarang orang berpuasa untuk
hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, hadan yaumin nahar Rasulullah min siyamihima yaum fitrikum min siyamikum wa yaumil akhir ta'kuluna fi min nusukikum. Jadi 2 hari yang dilarang oleh Rasulullah SAW berpuasa, Idul Fitr dan Idul Adha. Kemudian yang keenam, yukrahu shaumi ayyam tasyrik. Dimakruhkan puasa hari tasyrik. Sebagian ulama mengatakan haram. Dan itu yang lebih cenderung berdasarkan hadisnya. Wa ya talat ayyam ba'da yaumin nahar. Itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. 1 hari setelah Idul Adha. Sebagian Rasulullah SAW bersabda, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari yang kaum muslimin itu makan, minum dan berzikir kepada Allah SWT. Rasulullah juga bersabda, yaumu arafah wa yaumun nahar wa ayyamu tasyrik iduna ahli Islam wa ya ayyamu aklin wa syurb. Hari Arafah dan hari Idul Adha dan hari tasyrik itu adalah hari raya kaum muslimin yang disyariatkan untuk makan dan minum. Wa rakhisa fi siyamihima lil mutamatti' wal qarin. Hanya saja diberikan keringanan untuk berpuasa di hari tasyrik itu bagi jamaah haji yang tamattu dan jamaah haji qiran. Kalau mereka tidak memiliki uang untuk membeli hadi atau membeli dam tamattu atau dam qiran. Sebagaimana hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yurakhas fi ayyam tasyrik ay yusamna illa liman lam yajid hadi. Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan, tidak diizinkan untuk berpuasa, itu maksudnya tidak diizinkan untuk berpuasa di hari tasyrik kecuali orang yang tidak mendapatkan hadi. Kalau dia tidak mendapatkan hadi boleh. Artinya kan orang yang tidak mendapatkan hadi di haji tamattu dan haji qiran, kalau dia tidak punya hadi, dia tidak punya dam tamattu dan dam qiran, maka diwajibkan berpuasa 10 hari. 3 hari di musim haji, kemudian 7 hari setelah pulang. 3 hari di musim haji itu salah satunya boleh 13, 14, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu bagi orang yang tidak mendapatkan haji tamattu atau haji qiran. Baik. Ya, sedikit lagi tentang i'tikaf. Wa fi masail al-masdar ula ta'riful i'tikaf hukum. Tentang i'tikaf, ta'riful i'tikaf fil lugha luzum syai' wa habsun nafs. I'tikaf itu secara bahasa menetapi sesuatu, tidak pindah-pindah, menahan diri atas sesuatu, tidak berpindah-pindah. Secara syariat, luzum muslimul mujizz masjidan li ta'atillah azza wajal. Secara syariat, i'tikaf itu adalah ibadah dengan cara ibadah seorang muslim dengan cara tinggal di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, i'tikaf itu qatul alaiq bil khalaiq li khidmati al-khaliq. Kata Imam Ibn Rajab, i'tikaf itu qatul alaiq, memutus hubungan sementara waktu dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang spesifik. Dzikir, taubat, istighfar, salat, baca Quran, seperti itu. Dan bahkan taklim pun tidak dianjurkan.
Ta'lim ibadah, tapi dia bukan ibadah yang dikehendaki secara spesifik ketika seorang i'tikaf. I'tikaf itu ya fokus, ya Rasulullah SAW ketika masuk i'tikaf dari setelah selesai sholat, setelah salam langsung ke mu'takafnya, ke tempat beliau i'tikaf, tidak ta'lim, tidak apa dan lain sebagainya. Gitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang disunnahkan. Wa hukmu ya sunnah wa qurba ila Allah azza wa jalla liqouli ta'ala antahir baiti lit-taifin wal 'akifin ruk'is sujud. Al-Baqarah 125 itu dalil tentang sunnahnya orang-orang untuk beriktikaf. Hadil ayat dalil ala masyru'iyati i'tikaf fil umam as-sabiqah. Bahwasanya i'tikaf itu disunnahkan bukan cuman di umat Islam saja, tapi umat-umat sebelum Islam. Rasulullah SAW juga, Allah SWT juga berfirman, wala tubashiruna wa antum aakifuna bil masajid. Al-Baqarah 187. Itu juga dalil menunjukkan dianjurkannya, disyariatkannya beriktikaf di masjid. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikul ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu biasa beriktikaf 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai meninggal dunia. Wa ajama al-muslimun la masyati anna sunnah la yajibu al-mar illa ayyujibu ala nafsihi ka an yundhirahu. Dan kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya bahwasanya itu sunnah dan tidak wajib i'tikaf kecuali seorang bernazar. Fa thabatat sunnatul i'tikaf syari'atu bil kitab wa sunnah wal ijma'. Al-mas'alah tsaniyah syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. I'tikaf ibadah lah syurut la tasyu illa biha. I'tikaf itu ibadah yang memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, ayyakun mu'takif musliman mumayyizan aqilan. Yang pertama syaratnya seorang muslim itu mumayyiz dan berakal. Falaysa i'tikaf minal kafir. Sehingga apa? Tidak sah i'tikaf dari orang kafir, tidak sah dari orang gila yang tidak berakal, tidak juga anak kecil yang belum mumayyiz. Amal bulugh wal dzukuri fala yustaratan. Jadi tidak disyaratkan dia harus baligh, minimal mumayyiz, dan tidak disyaratkan dia laki-laki. Yang penting dia muslim. Fa yasihul i'tikaf min ghairi baligh wa in kana mumayyizan qadar kam untha. Maka sah-sah saja i'tikaf untuk anak kecil yang belum baligh kalau sudah dia mumayyiz, tapi tentu saja dikasih catatan mumayyiz yang betul-betul mengerti hakikat ibadah. Tapi keumumannya untuk anak mumayyiz mana ditahan 10 hari di masjid ya, untuk beritikaf. Walaupun kalau mungkin bisa ya silakan, tapi jangan sampai menimbulkan, apalagi sudah sampai lebih dari 2-3, paling ada mereka cuma bermain-main di masjid. Iya. Wa kadzalika min untha, demikian juga dari perempuan. Boleh. Kemudian yang kedua an-niyah. Keumuman dalil innamal a'malu binniyat. Jadi orang yang beriktikaf berniat untuk beriktikaf kemudian dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yakun al-i'tikaf di masjid. I'tikaf harus di masjid. Sebagaimana Allah berfirman wa antum aakifun di masajid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam haytu kana ya'tikul masjid wa lam yuqal annahu i'tikaf ghairi. Demikian juga Rasulullah SAW beriktikaf itu selalu di masjid, tidak pernah di tempat selain masjid. Yang keempat, ayyukul masjid allazi ya'takifu fihi tuqam salatul jamaah. Wa dzalika idza kana muddatul i'tikaf khalla salatul mafruḍah. Wa kana al-mu'takif mimman tajibu alaihi al-jamaah. Dan i'tikaf di masjid la tuqam fi salat jamaah fa yaqtadi tarkul jamaah wa hiya wajibatun alaihi. Wa tikrar khujul mu'takaf kullat hadina bil maqsud min al-i'tikaf. Amal marafa i'tikaf fi kulli masjid sawan uqimat fil jamaah am la. Hada idza lam tarattab i'tikaf ala i'tikaf ya fitnah. Wa in tarattab ala dzalika fitnah muni'at.